Fadli, pemuda asal Indonesia berusia 26 tahun, meninggalkan desanya di Jawa demi mencari penghidupan di negeri orang. Tekanan ekonomi, tanggungan keluarga, dan impian untuk mengangkat derajat orang tua membuatnya nekat menerima pekerjaan sebagai buruh proyek pembangunan di pinggiran kota Dubai. Hari-harinya berlalu dalam peluh dan debu. Ia tinggal di barak sempit bersama pekerja lain, tidur di kasur tipis, makan seadanya. Namun Fadli tak pernah mengeluh. Ia percaya semua ini akan terbayar suatu hari nanti. Sampai pada suatu siang, takdir mempertemukannya dengan wanita yang mengubah segalanya. Irma Cakia, wanita Arab berusia 33 tahun, merupakan janda dari seorang pengusaha kaya yang meninggal 2 tahun lalu dalam kecelakaan mobil. Kecantikan Irma tersohor di lingkungan tempat tinggalnya. Kulit putih bersih, mata tajam kecoklatan, dan postur elegan membuat siapapun menoleh. Namun, di balik pesonanya, Irma menyimpan luka yang dalam. Pernikahan yang tak bahagia, suami yang berselingkuh, dan kematian tragis itu meninggalkan trauma. Ia hidup sendiri di rumah megah warisan, bersama seorang pembantu tua. Sejak suaminya tiada, Irma menutup diri dari dunia. Hingga suatu sore, ia melihat seorang pemuda asing sedang memperbaiki saluran air di taman umum dekat rumahnya. Baju lusuh, tangan penuh lumpur, tapi senyumnya jujur. Itulah pertama kalinya Irma menatap Fadli. Irma jarang berbicara dengan orang asing, apalagi pekerja kasar. Tapi ada sesuatu dalam diri Fadli yang membuatnya penasaran. Kesederhanaan, sopan santun, dan tatapan mata yang tidak menghakimi. Fadli awalnya ragu ketika Irma menghampirinya dan bertanya tentang pekerjaannya. Mereka berbincang ringan, dan Irma tertawa untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Fadli pun merasa nyaman, meski ia sadar jarak antara mereka terlalu jauh. Ia hanyalah buruh rendahan. Dia, seorang janda kaya berkelas. Namun, pertemuan itu menjadi awal dari kisah yang tak terduga. Sejak saat itu, Irma sering datang ke taman tempat Fadli bekerja. Ia membawa teh, terkadang roti hangat, dan mereka duduk berbicara di bangku dekat air mancur. Dari obrolan ringan tentang bunga hingga cerita masa lalu yang menyakitkan, keduanya mulai membuka hati. Fadli mulai jatuh hati. Ia tahu ini salah, tak pantas. Tapi ia tak bisa menghindar. Irma juga mulai merasakan debar yang sama. Di balik senyum Fadli, ia menemukan kehangatan yang tak pernah ia temukan sebelumnya. Hubungan mereka jadi rahasia kecil. Irma menyuruh Fadli datang diam-diam ke rumahnya saat malam. Mereka berbicara di taman belakang, terkadang duduk berdekatan dan saling menatap dalam diam. Dan pada malam ketika hujan turun di padang pasir, untuk pertama kalinya mereka bersentuhan. Ciuman pertama itu penuh ragu dan tangis. Irma merasakan hidup kembali. Fadli merasa seperti sedang bermimpi. Malam-malam berikutnya mereka habiskan dalam pelukan. Tubuh dan jiwa mereka melebur. "Aku tahu ini salah," bisik Fadli. "Tapi aku mencintaimu, Irma." Irma membalas dengan air mata. "Aku juga, lebih dari yang bisa kubayangkan." Namun hubungan mereka tak bisa selamanya tersembunyi. Orang-orang mulai membicarakan. Wajah Fadli dikenal sebagai budak kampung yang dekat dengan janda kaya. Desas-desus itu sampai ke telinga keluarga Irma. Saudara laki-laki Irma, Omar, datang marah-marah. Ia menampar adiknya, menganggap Irma mempermalukan keluarga. "Kau berselingkuh dengan pembantu? Seorang Indonesia miskin?" teriaknya. Irma melawan, tapi ia tak berdaya. Fadli dipukul oleh beberapa pria suruhan Omar saat sedang bekerja. Ia babak belur, kehilangan pekerjaan dan harus sembunyi. Irma mencoba membela, tapi tak ada yang mau mendengarnya. Ia dikurung di rumah, ponselnya disita. Namun cinta mereka terlalu kuat. Dengan bantuan pembantu tua, Irma menyelundup keluar dan menemui Fadli. Mereka memutuskan melarikan diri. Mereka bersembunyi di kota kecil dekat perbatasan. Tinggal di kamar kecil sewaan, makan seadanya, bekerja serabutan. Namun di sana cinta mereka tumbuh makin dalam.
Fadli menjaga Irma dengan penuh kasih. Ia rela bekerja sebagai tukang cuci mobil, tukang kebun, apapun demi menafkahinya. Irma yang dulu hidup mewah, kini rela mencuci pakaian dengan tangan dan memasak nasi sendiri. Di malam hari, mereka berpelukan di kasur tipis. Meski hidup sulit, mereka bahagia. "Selama bersamamu, aku kuat," kata Irma. Tapi kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Irma hamil. Tangis dan tawa mereka campur jadi satu. Bagi Fadli, itu adalah anugerah. Ia berjanji akan menjadi ayah terbaik. Mereka mulai menabung, bermimpi membesarkan anak di Indonesia jika tak bisa tinggal di Arab. Namun kabar itu bocor. Omar mengetahui lokasi mereka. Ia melibatkan polisi, menuduh Fadli menculik dan memperkosa Irma. Fadli ditangkap, disiksa, dipaksa mengaku. Irma datang menangis, mencoba membela. Tapi hukum dan budaya berpihak pada Omar. Irma dipaksa menggugurkan kandungan demi menyelamatkan kehormatan keluarga. Di meja rumah sakit, Irma berteriak, menangis, meronta. Tapi semua sia-sia. Anak mereka hilang sebelum sempat melihat dunia. Fadli dideportasi ke Indonesia dalam kondisi hancur. Ia tak diberi kesempatan mengucap selamat tinggal. Beberapa bulan setelah kembali ke Indonesia, Fadli menerima surat tanpa nama pengirim. Isinya tulisan tangan Irma. "Fadli, maafkan aku karena tak bisa bersamamu hingga akhir. Anakku, anak kita, telah diambil dariku. Aku telah berusaha melawan, tapi aku kalah. Aku masih mencintaimu. Tak sehari pun kulalui tanpa menangis memikirkanmu. Hari ini aku memutuskan mengakhiri hidupku. Aku ingin bertemu anak kita di surga. Jika kau masih hidup, tolong jangan lupakan aku. Aku pernah mencintaimu lebih dari segalanya." Fadli jatuh terduduk. Dunia runtuh seketika. Ia menangis hingga tak sanggup berdiri. Irma, wanita yang ia cintai sudah tiada. Tahun-tahun berlalu. Fadli hidup di kampung, membantu ibunya berkebun. Ia tak pernah menikah. Tak ada lagi yang bisa menggantikan Irma. Di kamarnya tergantung bingkai kecil berisi foto usang. Irma tersenyum di taman saat pertama kali mereka bertemu. Setiap malam, Fadli duduk di bawah pohon, memandang bintang dan berbicara pada angin. "Irma, aku tak akan lupa, kau cintaku, kau anakku yang tak sempat lahir, dan kau adalah duka yang tak akan pernah sembuh.